Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone. Pada video kali ini, kami dari kelompok 3 akan membahas mengenai irisan kerucut dan lingkaran. Saya Ratih Nuraini. Pada materi kali ini saya akan membahas mengenai irisan kerucut dan lingkaran. Kerucut adalah bangun ruang yang alasnya berbentuk lingkaran. Jumlah sisinya ada 2, yaitu sisi alas yang berbentuk lingkaran dan sisi lengkung yang menjadi selimut. Jika kerucut diiris dari berbagai arah, bisa kita lihat pada gambar, irisannya membentuk beberapa bangun, di antaranya lingkaran, elips, parabola, dan hiperbola. Irisan kerucut adalah lokus dari semua titik yang membentuk kurva 2 dimensi. Irisan kerucut juga didefinisikan sebagai tempat kedudukan titik-titik pada sebuah bidang. Jarak titik-titik tersebut ke sebuah titik tetap F, yaitu disebut fokus, memiliki rasio yang konstan terhadap jarak titik-titik tersebut ke sebuah garis L, yaitu disebut distrik, yang tidak mengandung F. Selanjutnya, macam-macam irisan kerucut. Yang pertama ada lingkaran. Rumus lingkaran dengan pusat 0,0 dan jari-jari menggunakan persamaan umum, yaitu x kuadrat plus y kuadrat sama dengan r kuadrat. Rumus lingkaran dengan pusat a, b dan jari-jari menggunakan persamaan umum x min a kuadrat plus y min b kuadrat sama dengan r kuadrat. Bentuk umum persamaan kuadrat pada lingkaran adalah x kuadrat min y kuadrat plus ax plus by plus c sama dengan 0 dengan pusatnya min 1/2a, min 1/2b dan jari-jarinya akar dari 1/4a kuadrat plus 1/4b kuadrat plus c. Yang kedua ada elips. Elips terdiri dari sumbu minor, sumbu mayor, puncak elips, fokus elips, dan lactus rectum. Ada elips horizontal dan elips vertikal. Elips horizontal dibagi menjadi 2 jenis, yaitu dengan titik pusat 0,0 dan dengan titik pusat P, Q. Persamaan yang digunakan pada irisan kerucut berbentuk elips horizontal dapat dilihat pada gambar, dan elips vertikal dibedakan berdasarkan letak titik pusatnya. Persamaan yang digunakan pada irisan kerucut berbentuk elips vertikal dapat dilihat juga pada gambar. Yang ketiga ada parabola. Parabola dengan titik pusat 0,0 horizontal dan vertikal, dan parabola dengan titik pusat P, Q horizontal dan vertikal. Persamaannya dapat dilihat juga pada gambar. Yang keempat ada hiperbola. Komponen penyusun hiperbola terdiri dari garis arah, titik fokus, titik puncak, asimtot, dan kurva. Hiperbola horizontal dengan titik pusat 0,0 dan hiperbola vertikal dengan titik pusat P, Q, persamaannya dapat dilihat pula pada gambar. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Muria dan saya akan menjelaskan materi selanjutnya. Materi selanjutnya yaitu ada pengertian lingkaran. Lingkaran adalah himpunan semua titik di bidang datar yang berjarak satu dari suatu titik tetap di bidang tersebut. Titik tetap lingkaran itu dinamakan pusat lingkaran, dan sedangkan jarak dari suatu titik pada lingkaran ke titik pusat dinamakan jari-jari lingkaran. Lalu selanjutnya ada unsur-unsur lingkaran. Yang pertama ada busur. Busur adalah kurva yang menghubungkan titik A dan titik B pada keliling lingkaran. Dan busur terbagi menjadi 2 macam, yaitu busur besar dan busur kecil. Lalu yang kedua ada tali busur.
Tali busur adalah ruas garis yang menghubungkan dua buah titik melalui titik A dan titik B pada busur lingkaran. Lalu yang ketiga ada jari-jari dan diameter. Jari-jari di sini adalah ruas yang menghubungkan sebuah titik pada lingkaran dengan pusat lingkaran. Dan sedangkan yang dimaksud diameter di sini adalah ruas garis yang menghubungkan dua titik lingkaran dengan melalui pusat lingkaran. Masih seputar tentang unsur-unsur lingkaran. Yang keempat ada juring. Juring adalah daerah yang terbentuk dari dua buah jari-jari dan busur lingkaran sebagai pembatasnya. Lalu yang kelima ada tembereng. Tembereng adalah daerah yang terbentuk dari dua buah jari-jari dan busur lingkaran sebagai pembatasnya. Materi selanjutnya ada persamaan lingkaran. Yang pertama ada persamaan lingkaran yang berpusat di titik O atau 0,0. Titik O atau 0,0 adalah pusat lingkaran yang titik A, X, Y adalah titik yang terletak pada lingkaran. Jarak titik O ke titik A adalah jari-jari, sehingga jari-jari lingkaran tersebut dapat dihitung dengan rumus jarak antara dua titik, yaitu R sama dengan akar dari dalam kurung X kurang 0 kuadrat plus Y kurang 0 kuadrat. Jadi sama dengan R sama dengan akar dari X kuadrat plus Y kuadrat menjadi R kuadrat sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat atau X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Sehingga persamaan lingkaran yang berpusat di titik O atau 0,0 adalah X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ila Rizky Utami. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai persamaan lingkaran. Poin yang satu sudah dijelaskan oleh pemateri sebelumnya, dan saya akan memaparkan materi yang kedua, yaitu mengenai persamaan lingkaran dengan pusat P, yaitu AB dan jari-jari R. Mari sama-sama kita lihat pada slide 14 dalam PowerPoint. Titik pusat lingkaran ada di titik P, yaitu AB, dan di titik M, yaitu X dan Y. Adalah titik yang terletak pada lingkaran. Jarak titik P ke titik M adalah sebuah jari-jari. Oleh karena itu, jari-jari lingkaran dapat dihitung dengan menggunakan rumus jarak antara dua titik tersebut. Rumusnya seperti ini. Dapat dilihat juga di PPT halaman 14. PM sama dengan R sama dengan akar kurung buka X min A kurung tutup pangkat 2 plus kurung buka Y min B kurung tutup pangkat 2. Atau rumus lainnya yaitu R pangkat 2 sama dengan kurung buka X min A kurung tutup 2 plus kurung buka Y min B kurung tutup pangkat 2, atau kurung buka X min A kurung tutup pangkat 2 plus kurung buka Y min B kurung tutup pangkat 2 sama dengan R pangkat 2. Sehingga persamaan lingkaran yang berpusat pada titik P, yaitu AB, dan jari-jari R seperti gambar yang tertera pada PowerPoint halaman 14, yaitu kurung buka X min A kurung tutup pangkat 2 plus Y min B kurung tutup pangkat 2 sama dengan R pangkat 2. Kita berikan contoh, yaitu tentukanlah persamaan lingkaran yang berpusat di P 4,2 dan melalui titik M, yaitu 6, 3. Jawabannya seperti ini. Pusat kurung buka 4, 2 dengan A sama dengan 4 dan B sama dengan 2. Lingkaran melalui titik M, yaitu 6 dan 30 dengan X-nya 6 dan Y-nya 3. Maka R pangkat 2 sama dengan kurung buka X min A kurung tutup pangkat 2
plus kurung buka Y min B kurung tutup pangkat 2. Dan kita langsung masukkan saja angka yang sudah tadi tertera, yaitu jadinya R pangkat 2 sama dengan kurung buka 6 min 4 kurung tutup pangkat 2 plus kurung buka 3 min 2 kurung tutup pangkat 2. Kita jumlahkan sesuai dengan bagiannya menjadi R pangkat 2 sama dengan 2 pangkat 2 ditambah 1 pangkat 2. Hasilnya yaitu R pangkat 2 sama dengan 5 karena 2 pangkat 2 yaitu adalah 4 dan 1 pangkat 2 adalah 1, jadi hasilnya adalah jumlah dari 2 pangkat 2 plus 1 pangkat 2 adalah 5. Sehingga kurung buka X min A kurung tutup 2 plus kurung buka Y min B kurung tutup pangkat 2 sama dengan R pangkat 2, yaitu kurung buka X min A kurung tutup pangkat 2 plus kurung buka Y min B kurung tutup pangkat 2 hasilnya adalah 5. Selanjutnya masih dengan materi persamaan lingkaran, namun ada poin ketiga yaitu persamaan umum lingkaran. Kita bisa lihat di halaman PowerPoint halaman 16. Kurung buka X min A kurung tutup pangkat 2 plus kurung buka Y min B kurung tutup pangkat 2 adalah sama dengan hasilnya dengan R pangkat 2. Kita bisa lihat sendiri, kita bisa lihat sama-sama pada PowerPoint angka di halaman 16 dengan pernyataan seperti berikut. Dan apabila jika persamaannya berbentuk sedemikian, maka pusat lingkaran dibagi maka pusat lingkaran adalah kurung buka min A per 2, min B per 2 kurung tutup. Jadi jari-jari lingkarannya adalah R sama dengan akar A pangkat 2 per 4 plus B pangkat 2 per 4 min C sama dengan akar A pangkat 2 per 4 plus B pangkat 2 per 4 min 4C per 4, yang hasilnya adalah 1 per 2 akar A pangkat 2 plus B pangkat 2 min 4C. Jika A pangkat 2 plus B pangkat 2 min 4C lebih besar daripada 0, maka R lebih besar daripada 0 dan lingkaran dapat dilukis. Namun jika akar A pangkat 2 plus B pangkat 2 min 4C sama dengan 0, maka R sama dengan 0 dan lingkaran berbentuk titik. Jika akar A pangkat 2 plus B pangkat 2 min 4C lebih kecil daripada 0, maka R lebih kecil daripada 0 dan lingkaran imajiner. Jika A sama dengan 0, kemudian X pangkat 2 plus Y pangkat 2 plus AX plus BY plus C sama dengan 0, maka pusat terletak di sumbu Y. Jika B sama dengan 0, X pangkat 2 plus Y pangkat 2 plus AX plus BY plus C dan sama dengan 0, maka pusat terletak pada sumbu X. Jika C sama dengan 0, X pangkat 2 plus Y pangkat 2 plus AX plus BY plus C sama dengan 0, maka lingkaran melalui titik 0, titik 0. Contoh, carilah pusat dari jari-jari lingkaran yang mempunyai persamaan X pangkat 2 plus Y pangkat 2 min 4X plus 6Y min 3 sama dengan 0. Jawabannya, cara yang pertama, X pangkat 2 plus Y pangkat 2 min 4X plus 6Y min 3 sama dengan 0. X pangkat 2 min 4X ditambah 4 plus Y pangkat 2 plus 6Y plus 9 min 3 sama dengan 4 per 9. Kurung buka X min 2 kurung tutup pangkat 2 plus kurung buka Y plus 3 kurung tutup pangkat 2 sama dengan 4 plus 9 plus 3. Kurung buka X min 2 kurung tutup pangkat 2 plus kurung buka Y plus 3 kurung tutup pangkat 2 sama dengan 16. Kurung buka X min 2 kurung tutup pangkat 2 plus Y plus kurung buka Y plus 3 kurung tutup pangkat 2 sama dengan 4 pangkat 2. Jadi pusat dari negatif 2 dan 3 dan R adalah 4. Cara kedua yaitu menggunakan akar. Jadi R sama dengan akar dari A pangkat 2 per 4 ditambah B pangkat 2 per 4 min C sama dengan akar min 4 pangkat 2 per 4
ditambah 6 pangkat 2 per 4 kurung buka negatif 3 kurung tutup sama dengan akar 4 tambah 9 tambah 3 yang hasilnya adalah akar 16. Akar dari 16 adalah 4. Jadi hasilnya adalah 4. Meskipun menggunakan cara pertama ataupun cara kedua, hasilnya adalah sama, yaitu 4. Kemudian, mencari persamaan lingkaran yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Bentukan umum persamaan lingkaran X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 plus AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0 dengan 3 titik yang diketahui, yaitu titik pertama negatif 1 dan 1, titik kedua yaitu 2 dan 3, dan titik ketiga yaitu 1 dan negatif 2 terletak pada lingkaran tersebut, maka diperoleh jawaban 3 buah persamaan selimut dalam A dan B dan C, yaitu 1 plus 1 negatif A plus B plus C sama dengan 0 menjadi negatif A plus B plus C sama dengan 2. 4 plus 9 plus 2A plus 3B plus C sama dengan 0 menjadi 2A plus 3B plus C sama dengan negatif 3. 1 plus 4 plus A min 2B plus C sama dengan 0 menjadi A min 2B plus C min 5. Nah, untuk penjelasannya sudah tertera pada PowerPoint halaman 19 dan 20. Selanjutnya yaitu materi tentang simetris. Simetris adalah suatu lengkungan disebut simetris terhadap suatu garis I jika untuk setiap titik P pada lengkungan maka ada titik Q bayangan dari titik P terhadap garis I pada lengkungan itu juga. Nah, sama-sama kita lihat. Sudah tertera gambarnya pada PowerPoint halaman 21. Pada gambar pertama ada lingkaran yang terbagi oleh garis, itu namanya sumbu simetris, dan ada gambar kedua, gambar ketiga, gambar keempat, dan gambar kelima. Baik, cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 솔직하게 난 말하